untuk menyambut pelayan kami menjemput jemaat tadi. Kita menyanyi dari Cibung Jemaat nomor 424 ayat 224 ayat yang pertama. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya dan seterusnya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk Bapak Mama. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, nats yang akan menolong kita di dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-28. Nats kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-28. Sabda Tuhan, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Kita sama-sama melakukan dari Kidung Jemaat nomor 249 bait yang pertama. Kidung Jemaat 249 bait yang pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh dan seterusnya. Serikat persaudaraan. Maka daripada itu, setiap kita yang berdosa, marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah, dan mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami melebihi dari apapun, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Namun daripada itu Tuhan, kami juga sering melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu, dosa-dosa baik yang kami sadari ataupun tidak sadari, melalui perkataan, perbuatan, pendengaran, dan penglihatan kami. Maka daripada itu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang berdosa, kami memohon belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Biarlah pengampunan dari darah Tuhan yang suci itu membasuh setiap kami, yang olehnya kami yang adalah orang-orang yang tidak benar dapat dibenarkan karena pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui kematian Tuhan kami semua, Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah pengampunan yang Tuhan berikan itu tidak menjadi sia-sia, namun dapat kami renungi sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Bapak Mama,
Kita akan sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota dan seterusnya. Pengakuan dosa kita kepada Allah. Saya sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 370 bait yang pertama. Kita sama-sama buka Kidung Jemaat nomor 370 bait yang pertama. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku dan seterusnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Maka jemaat akan mempersiapkan Mazmur 116. Mazmur 116 dan saya menjemput kematian bangkit. Saya akan membacakan ayat yang terdekat di kanan dan membacakan ayat yang terdekat di kiri. 116. Terluput dari belenggu maut. Aku mau mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan Tuhan dan permohonanku. Sebab Ia mengidengkan telinganya kepadaku. Kali-kali maut telah meliliki aku. Dan kebenaran terhadap dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan kegelapan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang
sederhana. Aku sudah lemah, tetapi selamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Engkau telah berbuat baik kepadamu. Dia engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada kesal. Aku boleh berjalan dari depan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam belengguku. Semua manusia berbohong. Bagaimana aku belas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengingatkan piala keselamatan. Dan akan menyebut nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan. Di dalam seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan. Karena semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah buka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukuran kepadamu. Dan akan menyebutkan nama Tuhan. Aku membayar nasarku kepada Tuhan. Di dalam seluruh umatnya. Pelantaran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Kita akan sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 293 bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 293. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat dan seterusnya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat Tuhan dikasihi. Kita akan masuk dalam pembacaan dan doa untuk firman Tuhan pada malam ini. Jemaat Tuhan mempersiapkan firman Tuhan di dalam pertama Rasa-Rasa pasal 3 ayat 16 sampai ayat 38. Dan sebelum kita membaca, saya mengajak kita untuk bangun berdiri untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan karena atas tuntunanmu Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami dari awal kebaktian sampai saat ini. Dan tiba saatnya kami anak-anakmu akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon kosongkanlah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu kami dengar menjadi pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, Bapa yang memurah dan makasih, saat ini juga Bapa kami tak lupa mendoakan hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Bapa. Kami mohon biarlah hamba-Mu menyampaikan firman ini jangan sesuai dengan kehendak hamba-Mu Bapa, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa dalam surga, Bapa yang memurah dan makasih, dengar dan sambutlah doa kami, karena saat ini kami yang berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan di dalam pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 16 hingga ayat 28.
Perikop hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak. Pada waktu itu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam." Ulangi, bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anak-anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya pada pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia yang lain itu, bukan anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakmu lah yang hidup ini, bukan anak." Ulangi ayat 23. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakmu lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati." Yang lain berkata, bukan anakmu lah yang mati dan anakku yang lain. Anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan diberikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, duduk kembali.
Shalom. Selamat pagi Bapak Mama, jemaat Tuhan terkasih. Kita bersyukur kita boleh berkumpul kembali di hari Minggu di rumah Tuhan untuk kita sama-sama boleh datang kepada Tuhan, beribadah, memuji memuliakan namanya, dan juga mendengar firman Tuhan sebagai landasan hidup kita dan juga sebagai kekuatan hidup kita. Bapak Mama, jemaat Tuhan terkasih, pada pagi hari ini tema yang datang kepada kita adalah kebijaksanaan berbuah keadilan. Saya ulangi ya. Tema yang datang kepada kita pada pagi hari ini Bapak Mama adalah kebijaksanaan berbuah keadilan. Jadi dari tema kita bisa memikirkan bahwa kalau jadi orang bijaksana ini bisa melakukan keadilan. Benarkah begitu? Orang bijaksana bisa melakukan keadilan atau kebijaksanaan berbuah keadilan? Kebijaksanaan berbuah keadilan, tapi orang bijaksana belum tentu bisa berbuat adil. Benar Bapak Mama ya? Kalau kita melihat Bapak Mama sedikit kita melihat kehidupan kita zaman sekarang, mau bicara orang bijaksana nih atau mengaku dirinya bijaksana ini terlalu banyak. Nah, mau dia pemerintah kok, mau siapa leh? Pokoknya orang-orang yang terpandang yang klaim sendiri bijaksana. Tapi seringkali ada ketidakadilan di sana, seringkali tidak bisa berbuat sesuatu untuk menegakkan keadilan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi berbicara kebijaksanaan betul, dari bijaksana akan berbuah keadilan, tapi pelaksanaannya nih Bapak Mama, kira-kira bisa atau tidak? Karena menarik sekali jika kita berkata-kata, tetapi lebih menarik lagi jika kita melakukannya. Itu yang paling penting Bapak Mama ya. Jadi bahwasanya dalam kehidupan kita, untuk melakukan satu hal yang kita katakan sering sulit, kita bisa dengan gampang berkata sesuatu, tapi melakukan apa yang kita katakan itu sangat sulit untuk kita lakukan. Kadang-kadang sulit kita lakukan. Tetapi dalam teks pada pagi hari ini kita diperkenalkan atau mungkin kita mendapati seorang raja yang namanya Salomo. Ada yang tahu Salomo di siapa? Atau ada bapak di siapa? Ada yang tahu kok? Bapaknya adalah Raja Daud, dan Salomo juga adalah raja. Alkitab mencatat Bapak Mama, Salomo ini adalah sebagai orang yang berhikmat. Apa bedanya hikmat dengan ilmu pengetahuan? Kalau ilmu pengetahuan, Bapak Mama saya sedikit berbagi ya. Ilmu pengetahuan tuh hanya berbicara soal ini kaca nih bentuknya persegi panjang. Tapi kalau hikmat lebih dalam daripada itu. Kenapa bisa sampai persegi panjang? Kira-kira begitu. Itu hikmat. Jadi dia lebih dalam dari ilmu pengetahuan. Kalau misalkan kita lihat kursi itu untuk dipakai duduk kan, kursi kita pakai untuk duduk. Kalau hikmat berkata kenapa kursi pakai duduk? Kenapa harus pakai berdiri? Itu hikmat. Jadi dia lebih dalam dari hanya sekedar ilmu pengetahuan. Dan hikmat Bapak Mama yang berkata oleh Tuhan, ini datangnya bukan dari manusia, tapi asalnya daripada Tuhan. Makanya Bapak Mama yang berkata oleh Tuhan, dalam pergumulan hidup tiap-tiap hari, kadang kita sering bingung bagaimana cara kita keluar dari masalah. Dan kita berdoa, Tuhan beri kita hikmat. Hikmat ini adalah sesuatu hal yang kadang kita tidak pernah duga-duga, tapi kita bisa sampai kepada kesana. Pemikiran kita sampai kepada kesana, karena hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Nah sama dengan raja nih, Salomo. Ketika dia menjadi raja, tak kunjung ada dua orang Bapak Mama. Ya, karena kita lihat dari ayat yang pertama tadi, pada waktu itu masuklah dua orang perempuan. Siapa perempuan ini? Ada keterangan di sana, dua orang perempuan sundal Bapak Mama. Ya, Alkitab ini kalau dia bicara satu dosa atau satu orang pemasalah pada pele-pele. Makanya kalau Alkitab itu adalah sebagai pedang bermata dua. Dia bisa sampai kepada orang yang mendengar, tapi bisa sampai kepada kita yang berbicara juga. Pedang bermata dua, firman Allah. Alkitab ini adalah banyak, dalam Alkitab begini Bapak Mama. Kalau Bapak baca dalam Perjanjian Lama, banyak hal-hal yang kasar, kayak tidak benar. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tapi Alkitab tulis secara benar. Artinya apa Bapak Mama? Alkitab kalau melihat sesuatu hal, masalah, orang pendosa, sudah pernah pele-pele, dia tulis betul-betul, transparan. Makanya banyak orang bisa mengetahui dia punya dosa dari ketika dia membaca firman Tuhan. Dalam Timotius mengatakan firman Tuhan berfungsi untuk mendidik orang dalam kebenaran, membawa orang kepada pengertian, mendidik orang dalam kebenaran. Dan bisa untuk mempengetahui orang-orang punya dosa ketika membaca firman Tuhan atau Alkitab. Jadi kita lihat di sini ada dua orang perempuan sundal Bapak Mama. Ketika kita lihat tadi bagian firman Tuhan tadi, dua orang perempuan ini datang dan memperkarakan satu masalah yang unik Bapak Mama. Masalah tentang anak kepada raja. Ya, kalau kita tadi sudah baca ayatnya, saya berikan sedikit konteks kepada kita.
tentang bagaimana ada dua orang perempuan waktu itu, dua orang perempuan Sunda yang memperkarakan tentang ada salah satu dari anak mereka yang mati dan ada salah satu dari anak mereka yang hidup, gitu. Jadi mereka tuh mau memperkarakan kepada raja bahwa yang satu son terima baik kalau depo anak tuh yang mati, dia mau depo anak yang hidup. Yang satu juga bilang sonde, depo anak yang hidup, depo anak yang mati. Nah mana yang betul? Karena Bapak harus tahu, apalagi zaman-zaman Salomo waktu itu, ini zaman sebelum Yesus Bapak Mama ya. Ini sekitar 700 ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi ini zaman-zaman betul-betul Israel kuno punya. Apatah lagi zaman-zaman itu orang-orang perempuan Sunda, minta maaf Bapak Mama, perempuan-perempuan yang menjual dirinya waktu itu betul-betul aduh gimana ya. Tidak ada orang yang peduli sama mereka begitu. Tidak ada orang yang mau tahu tentang mereka. Mereka punya anak mau mati tidak peduli. Yang mereka tahu ini perempuan-perempuan, ini perempuan-perempuan menghibur saja. Ya, jadi harga diri mereka tidak ada. Begitu. Ya, tapi kalau zaman sekarang tidak tahu ya. Tapi zaman itu harga diri perempuan Sunda tidak ada harga diri. Dia punya harga tuh susahnya ada lagi. Gitu. Jadi orang bisa injak-injak sandong bahkan tidak peduli sandong. Tetapi yang menarik sekalipun demikian mereka bisa datang sampai kepada raja. Nah kalau sampai kepada raja beta berpikir bahwa yang sampai mereka ini ternyata masih punya sedikit harga diri. Kalau tidak ada harga diri sama sekali maka mereka tidak mungkin datang sampai raja. Tapi karena ada sedikit harga diri mereka datang kepada raja. Di sini dikatakan bahwa mereka berkata Tuhan, ya mereka cerita tadi kita sudah baca ya ayat 20 sampai seterusnya. Saya ceritakan kembali sedikit Bapak Mama tentang ayat tadi bahwa mereka tuh melahirkan anak tapi dengan rentang waktu yang sedikit berbeda. Yang satu hari yang sebelumnya, yang berikutnya 3 hari kemudian. Tapi yang satu entah ke mana Alkitab bilang menidurinya. Tapi kita tidak tahu pasti ke mana dia buat punya anak sampai mati. Tapi Alkitab bilang menidurinya. Ini ibu yang dia punya anak mati nih, nah dia suami terima baik kalau dia punya anak mati. Makanya dia lihat dia punya kawan satu yang dia punya anak masih hidup, dia berupaya bagaimana caranya untuk anak jadi dipilih. Tapi dia sudah punya kekuatan, maka dia bisa bawa ke raja untuk memperkarakan ini. Nah ini ibu yang punya anak asli ini juga bingung, karena bagaimana mungkin beta yang anak yang dia lahirkan lalu lu klaim lu punya anak. Jadi kira-kira dong buat tangkar lah, belum bakal aja begitu. Ini bepu anak, itu anak dan sebagainya. Nah ini perempuan yang asli ibu nih, sekalipun memang dia punya bukti, tapi kan tidak ada orang saksi di sana, tidak ada saksi yang lihat. Nanti kan kita lihat di dalam ayat berikutnya, di dalam pasal ayatnya yang ke-27 atau 26 itu dikatakan jangan perlu ada saksi lain. Salomo bilang begitu, karena memang tidak ada saksi yang melihat, karena orang sampai peduli nah. Lalu datanglah kepada raja memperkarakan hal demikian. Kira-kira Bapak berkata Tuhan, jadi Salomo pusing maksudnya. Pasti pusing. Karena ini 2 orang perempuan, soalnya tahu dia ini siapa yang lihat sandong, takut juga datang ke raja lalu memperebutkan anak yang hidup. Dan Bapak berkata Tuhan, singkat cerita. Saat ketika mereka berkelahi datang raja omong, perempuan yang anaknya mati berharap mungkin kalau bisa Salomo nih kasih keputusan ambil undi kok apa kok supaya memang kali ada kemungkinan ambil ini anak. Tapi ini anak yang ini ibu yang punya anak asli dia soalnya tahu berkata-kata apa lagi, tadi ayat sudah jelas bilang Lalu Salomo memberikan satu keputusan, dan ini keputusan yang konyol dan tidak pernah orang pikir sebelumnya. Apa keputusannya? Ayat 25, Bapak bila perhatikan di sana. Kata raja, tenggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Jadi Salomo punya keputusan bukan untuk bagaimana caranya untuk kasih salah satu ini anak kepada salah satu ibu, tidak. Potong saya itu anak lalu bagi 2 kau kasih masing-masing ibu. Ada penafsir mengatakan begini Bapak Mama, ada seorang teolog atau penafsir mengatakan begini. Salomo ini sudah tahu sebetulnya siapa ibu yang asli. Itu terlihat dari raut muka, cara domba omong, Salomo sudah tahu. Tapi kenapa Salomo lakukan demikian? Agar semua puas gitu. Agar semua lihat keadilan di sana terjadi. Makanya dia lakukan itu hal itu keputusan. Salomo juga tidak mungkin akan lakukan itu pembegalan terhadap anak. Tetapi kita lihat Bapak berkata Tuhan, ketahuan di sana apa? Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihan, dikatakan kasihnya terhadap anak itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepada bayi yang hidup itu dan jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggala. Kalau yang ibu punya anak asli, dia bilang biar sudah kasih dia kok dia hidup sudah.
Tapi yang tidak punya anak, dia bilang, sudah potong kok, akhirnya biar beta untuk beta dan untuk dia. Bapak juga bisa melihat, dari ini peristiwa, ibu yang asli yang mana? Ya toh? Ibu yang asli adalah dia yang tidak mau anaknya mati, sekalipun itu berat bagi dia, karena dia tidak bisa lagi memiliki anak itu. Tetapi satu hal yang ibu itu punya adalah bahwa setidaknya dia punya anak hidup. Yang beta tarik Bapak Mama, yang beta mau bagi kepada Bapak Mama, ini cerita berdasarkan dari perempuan Sunda Bapak Mama ya. Perempuan yang dalam artian tidak mempunyai harga diri. Sekalipun demikian, dia masih punya hati, masih punya kasih Bapak Mama. Makanya Bapak Mama sedikit berbagi ketika kami sebelum datang ke jemaat ya. Beta merenungkan bahwa kota datang ini Jambagaya begitu, atau beta pribadi ya, beta merenungkan datang ke sini Jambagaya. Kota jangan kasih tunjuk kota jago, kira-kira begitu. Dan beta berdoa Tuhan tolong supaya segala rasa angkuh, rasa sombong, rasa tinggi hati Tuhan angkat, Tuhan hindarkan, Tuhan cabut. Dan beta datang di sini, beta mau taruh Bapak Mama semua di atas beta punya kepala. Dalam artian beta memberi penghormatan yang tertinggi kepada kita. Karena apa Bapak Mama? Kita semua adalah orang-orang yang berharga. Seringkali orang membedakan kita ini dari apa? Dari kita orang kampung, kita banyak uang, kosong deh. Atau kadang-kadang kalau kita bisa melihat dalam hidup kita, orang-orang yang mungkin dalam hal ini miskin itu diperlakukan tidak adil, begitu. Sementara orang-orang yang punya uang itu diperlakukan dengan seenaknya, atau dalam artian mereka mendapatkan kuasa, begitu. Tetapi satu hal yang Bapak harus perhatikan dan ingat di sini, catat bahwa mungkin dunia melihat kita sepele ya. Mungkin kita melihat bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang siapa yang mau kenal kita gitu. Kita ini ada punya apa? Tetapi peganglah dalam hati Bapak Mama bahwa kita semua dengan kita pun nama masing-masing, kita terlalu berharga di hadapan Allah. Amin Bapak Mama ya. Berharga. Kenapa saya katakan berharga? Karena begini. Untuk saya ulang-ulang bilang begini Bapak Mama, bahwa di dalam dunia ini ya, kita pun hidup mangkali 70-80 tahun, syukur-syukur 90 tahun. Nah, itu juga nanti akan mati begitu. Akan ada batasnya, akan ada saat nanti kita semua mati begitu. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi dalam ini dunia. Orang mau punya kaya kaliber bagaimanapun, mati butuh tanah 2 kali 1. Ya toh? Mati cuma butuh tanah 2 kali 1, sekalipun dia punya tanah berhektar-hektar. Kira-kira begitu. Yang orang sering pikirkan dan renungkan, kadang mereka hanya hidup bagaimana bahagia dalam dunia ini. Tapi pernahkah mereka berpikir, kalau nanti saya mati, saya kemana? Kira-kira begitu. Karena yang kekal nanti, ketika nanti kita mati, Bapak Mama. Kita mati, kita pernah merenungkan, makanya kalau ada duka orang mati, lihat mayat di situ, kira-kira ini orang gimana ya? Nanti beta di situ, kira-kira beta gimana ya? Kira-kira seperti itu. Tetapi kabar baiknya, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat kepastian keselamatan, Bapak Mama. Amin. Jadi kita mati nanti, kita tidak merujuk atau berorientasi kepada surga. Surga itu akibat. Tapi yang paling utama adalah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka. Paulus bilang begitu. Itu kebahagiaan yang paling indah. Dan itu kebahagiaan, itu keselamatan dunia tidak bisa berikan. Uang berapa miliar pun tidak bisa beli itu keselamatan. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang di bagian firman Tuhan yang lain, untuk apa seseorang memiliki seluruh dunia ini tapi dia kehilangannya nyawanya? Benar ya? Untuk apa dia punya seluruh kekayaan dunia ini tapi dia mati? Kira-kira begitu. Untuk apa? Tidak ada guna lagi toh. Tapi yang paling penting adalah ketika kita sudah tahu kepastian keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita disebut orang-orang berbahagia. Bapak Mama berkata Tuhan. Kembali lagi kepada teks kita tadi Bapak Mama ya. Akhirnya Salomo memberikan keputusan nih untuk penggal ini bayi, tapi ternyata perempuan yang punya anak memohon belas kasihan kalau misalnya Neo biar kasih dia sah. Tetapi perempuan yang tidak punya anak ini mau supaya itu anak mati. Dalam artian apa? Supaya dia mati, dia juga mati. Karena iri hati toh. Tetapi kita lihat di sini, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, karena itulah ibunya. Berikanlah bayinya yang hidup itu kepada ibunya, jangan sekali-kali membunuh dia, karena orang-orang sudah tahu bahwa itulah ibunya. Salomo melakukan demikian agar semua orang yang datang waktu itu melihat keadilan di sana. Kalau Salomo bisa berpihak, saya bisa juga. Tapi kadang orang bisa berpikir lain. Salomo pilih kasih ini mah. Tapi Salomo melakukan demikian untuk semua orang lihat itu keadilan. Nah, Bapak Mama yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita
Yesus Kristus, kadang-kadang juga mungkin kita sebagai orang Kristen, kita mungkin bukan raja, kita sebagai apa? Ibu rumah tangga kok, sebagai bapak yang kerja di kebun. Kadang-kadang dalam keputusan-keputusan itu penting yang kita harus ambil. Dan kadang keputusan yang kita ambil itu mempunyai dampak yang besar, Bapak Mama yang berkata Tuhan ya. Saya pernah teringat cerita di Fabel, Bapak Mama. Saya sedikit berbagi di cerita di Fabel. Ini cerita untuk anak disabilitas dong. Tahu disabilitas ya? Anak-anak yang cacat dong, yang tidak utuh tubuhnya. Ada satu cerita yang menarik. Dan ini juga mungkin diceritakan kepada anak sekolah minggu, tapi dia punya makna terlalu dalam. Ini berkaitan dengan keputusan yang penting untuk dia hidup atau mati. Jadi ceritanya Bapak Mama sedikit berbagi. Ada 4 orang kawan ya, 4 orang teman. Yang satu adalah tikus, ada ular, ada sapi, ada kambing. Ulang, pertama ada tikus itu pemeran utama. Dia punya kawan 4 orang, ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada ular. Nah, 4 orang kawan nih, berkawan dengan tikus nih. Jadi mereka 5 nih berteman dari tikus, ayam, kambing, sapi, dan ular. Nah, catat itu nama-nama kawan dong. Jadi Bapak Mama, ini 5 kawan nih, biasa lo saling membantu karena kawan tuh sahabat, bestie gitu, membantu. Satu kali tikus kena masalah Bapak Mama. Tikus ini kena masalah karena masalahnya adalah bahwa tikus yang Pak Tani rumah. Sekarang Pak Tani tahu kalau tikus sering masuk rumah, makanya Pak Tani ada bikin jebakan tikus dalam rumah. Ya toh? Gara-gara bikin jebakan tikus mulai stres. Tikus dia bukan kau minta tolong. Pertama dia ayam dulu. Ayam, tolong dulu. Oh ini beta mau masuk rumah Pak Tani ada bikin jebakan tikus ini, ya toh? Lalu ayam yang berpikir keras bahwa sementara ada bertelur juga, jadi ayam bilang, awe jamar tikus, beta juga ada sementara bertelur ini, coba pergi kambing dulu, ke mana kok? Beta cuma bisa bantu lu. Tidak bisa bantu sih tikus. Lalu tikus masih punya harapan. Pergilah kepada sapi yang badannya paling besar, ya toh? Sapi ini kayaknya jaga gampang, jadi dia ke sapi. Ketika tikus ke sapi, pi, panggil sapi toh, pisang. Jadi ke mana? Beta minta tolong sapi, ini ada jebakan tikus di Pak Tani rumah ini. Beta mau ambil keju, masuknya bisa karena Pak Tani ada pas jebakan tikus. Lu badan besar begini kayaknya lu bisa injak kami itu jebakan tikus ke beta kok. Badan besar, Bapak jangan lihat beta kok tersenyum beta besar, matanya Pak sapi ya. Jadi sapi ini dia juga dengan berbagai macam alasan tidak mau menolong tikus. Karena yang pertama, sapi yang besar dia tidak mau diperintah oleh sang yang kecil, badan besar toh. Jadi kecil-kecil begini perintah Tuhan bisa. Ya toh, dalam pemikiran sekalipun kawan juga mereka mau bantu. Dengan berbagai macam alasan, sapi bilang minta maaf, tikus beda sama dulu. Lalu tikus masih ingat ada kambing dan juga ular, kawan yang terakhir. Lalu di saat yang bersamaan kambing ada sementara makan rumput, dia bertemu dengan kambing. Bing, tolong kambing. Tolong supaya lu bantu beta untuk singkirkan jebakan tikus di Pak Tani rumah karena beta mau ambil makanan di sana. Dengan hal yang sama kambing juga tidak mau menolong tikus Bapak Mama ya. Dan sampai kepada ular juga sama. Tapi ular alasan sama dengan tikus. Beta cuma ambil sama keluar, besok bisa masuk di dalam karena ada jebakan tikus. Ternyata ular juga sering masuk ke Pak Tani rumah. Jadi ular tidak bisa bantu tikus karena punya pergumulan yang sama. Jadi istilahnya kalau ketemu saudara beras, ular itu saudara beras, kira-kira begitu. Jadi kayak contohnya tikus minta beras begitu lah, ular ada beras 1 kilo, kalau ayam jamar jadi saudara beras, kira-kira begitu. Dong juga punya pergumulan yang sama. Tapi satu malam Bapak Mama, ular tipu sang tikus. Ular tipu sang tikus karena supaya ular bisa leluasa masuk ke dalam. Tapi ular waktu itu tidak cermat. Dia masuk ke dalam rumah Pak Tani, dia melihat jebakan tikus, tapi ternyata Pak Tani pasang jebakan tikus bukan 1, ada 2. Jadi ular masuk ke dalam yang satunya lagi. Terperangkaplah ular di jebakan tikus yang tadi, yang kedua itu. Ketika ular menggeliat, patah kiri, patah kanan, kira-kira begitu. Ada yang jatuh, piring jatuh. Lalu Pak Tani pun istri ini keluar. Pak Tani pun istri keluar, kulihat ada apa di belakang kebaribut nih. Ternyata ada ular kena GP di situ. Saat Ibu Tani mau membersihkan ular itu sementara masih bakal lihat, patoklah Ibu Tani pun kaki waktu itu Bapak Mama. Karena Ibu Tani pun kaki, itu racun ular masuk di Ibu Tani pun
tubuh Bapak Mama, maka sakitlah ibu tani. Sakit ibu tani, maka tetangga-tetangga bilang, awe kalau ular begini masih kasih hati ayam, Bapak. Harus kasih hati ayam, Bapak mati ya. Akhirnya dia punya kawan ayam yang tadi itu dibunuh. Ambil lepuh hati kasih ibu tani. Tapi ketika sudah kasih ibu tani tidak sembuh-sembuh juga, Bapak Mama. Ya toh? Lalu ada lagi yang datang dan mengatakan kepada Pak Tani bahwa coba kasih daging kambing. Mungkin saja itu aja bisa berkurang. Daging kambing, bisa tahu betul pesannya daging kambing. Jadi ini kambing juga dibunuh untuk kasih makan ibu tani. Lalu ketika diberi makan ibu tani tapi tidak sembuh-sembuh, akhirnya ibu tani pun meninggal dunia. Ketika ibu tani meninggal dunia, kan banyak handai taulan datang tuh, keluarga, saudara-saudara terkait di dalamnya datang. Akhirnya bunuhlah sapi untuk beri makan banyak orang tuh. Bapak melihat sah. Jadi kita lihat di sana Bapak Mama, ketika tikus datang kembali, kawan gimana? Ternyata kawan mati kena bunuh. Yang satu mati kena pukul dari ibu tani, yang satu mati bunuh ambil dia punya hati, yang satu mati ambil dia punya daging, yang satu juga mati untuk makan banyak orang. Apa masalahnya Bapak Mama kira-kira di situ? Masalahnya dosa yang membantu untuk singkirkan jebakan tikus. Itu saja masalah kecil saja. Coba dong bantu dari awal, sudah mungkin mati ditarik-tarik tadi tuh. Ini hanya gara-gara Sony mau bantu Sony mau bantu orang, membayangkan saja. Hanya gara-gara Sony mau bantu tikus dong mati, konyol semua. Jadi Bapak berkata Tuhan, kadang keputusan kita menolong orang pun kadang itu keputusan terbaik Bapak Mama. Kadang kita tidak pernah tahu itu hari terakhir dia atau bukan. Benar ya? Karena kita masing-masing tidak pernah punya satu parameter ke depan. Kapan kita mati, kapan nanti kita celaka, kita tidak pernah tahu. Semuanya bersifat misteri dan 1 jam ke depan pun kita tidak pernah tahu. Maka keputusan seperti tikus tadi pun itu merupakan satu cerita yang mungkin kita bisa renungkan. Keputusan sekecil apapun jangan anggap remeh. Mungkin saja itu bisa berdampak bagi orang lain. Amin Bapak Mama ya. Jadi kita melihat tadi Bapak Mama bahwasanya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya tolong menolong. Tapi yang paling penting adalah kita boleh hidup berlaku adil. Dan dengan demikian Bapak Mama berkata Tuhan, saya percaya sekalipun orang bijaksana kadang sulit melakukan keadilan, tapi kalau sudah bijaksana pasti dia mampu melakukan keadilan. Sekalipun sulit tapi bukan berarti tidak bisa Bapak Mama ya. Dan kiranya Bapak Mama berkata Tuhan, firman Tuhan menolong kita pagi hari ini. Wisneno no kankit. Amin. Baik Bapak Mama yang berkata Tuhan, kita akan sama-sama mengikirkan pengakuan iman. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Baiklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hayat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita melakukan nyanyian tanda dan berdoa terus. Baik, mau jemaat Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam persembahan jemaat. Ada hamba yang bertugas, saya silakan.
kita. Mari kita dekatkan diri dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami akan menghadapi hari ini. Karena atas kebaikan-Mu yang Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami hingga pada saat ini. Tuhan, tibalah saatnya kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan kami. Dan yang kami memberkati persembahan kami agar berguna di mana-mana tempat, terkhusus di tempat ini, Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, sempurnakan doa kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah persembahan yang hidup kami telah berdoa. Amin. Baik, jemaat Tuhan terkasih, sambil tangguh persembahan dijalankan, kita sama-sama melakukan kidung jemaat nomor 337. Baik yang pertama dan seterusnya. 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur dan seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur bersama hari raya dan subuh. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita pagi mereka. Allah indah bagi mereka memanggil cahaya surga nan cerah dinikmati burung dan hentik, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, Bapak jemaat Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Maka daripada itu, mari kita tenangkan hati kita dan mari kita bersatu di dalam doa membawa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk setia Tuhan yang tiada pernah henti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak juga Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami tiap-tiap hari. Kami di kantor, di kebun, di mana-mana tempat, di sekolah dan lain sebagainya. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, Bapa yang adalah sumber segala berkat, kami datang kepadamu pada pagi hari ini membawa setiap pergumulan-pergumulan kami, khususnya pergumulan di jemaat ini Tuhan, mata jemaat Efrata Oipopo Tuhan. Kami sebagai keluarga, sebagai saudara-saudara di dalam jemaat ini, kami mengangkat pergumulan kami Bapa di sorga. Kami tidak menyebutkan satu persatu pergumulan doa, namun kami percaya Tuhan melihat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Namun satu hal pergumulan yang jemaat angkat, yaitu Tuhan berkaitan dengan jemaat Tuhan di sini. Biarlah Bapa di surga memberkati setiap jemaat yang ada, baik dari rayon Paknisu sampai rayon Tutu. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada. Tuhan menolong, biarlah setiap jemaat-jemaat juga yang pada hari ini
tidak berkesempatan hadir untuk beribadah karena 1 dan 2 hal atau rintangan dan cobaan, Tuhan tolong sehingga biarlah minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi gereja kami yang saat ini dalam pembangunan Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan dan terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap pekerja, setiap panitia ataupun orang-orang yang terkait dalam pembangunan gereja, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kebijaksanaan, biarlah dalam setiap mengambil keputusan, mengelola berkat Tuhan, mereka dapat mengelolanya dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan, yang juga persembahan itu asal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan, terkhususnya bagi pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini, Bapa di sorga. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, kami juga telah dihantar di akhir bulan Juni pada hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk sebulan lamanya Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kami akan masuk pada bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Biarlah dalam setiap pergumulan, pengharapan kami, Tuhan melihat itu semua dan berjalan bersama-sama dengan kami untuk melewati setiap hal yang akan kami lalui ke depan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga teringat bagi setiap jemaat kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati sakit apapun itu. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Biarlah dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan boleh menjamah setiap kami, jemaat Tuhan yang sakit hari-hari ini Tuhan. Kami juga berdoa sekiranya mungkin jemaat kami di dalam bulan Juni ada yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Biarlah di usia yang baru Tuhan memberkati mereka, dan semakin lagi hikmat Tuhan tambahkan kepada mereka. Umur yang Tuhan beri, biarlah mereka juga hidup takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, setiap kami juga yang ada sebagai jemaat, kami memohon biarlah tali kasih, ikatan persaudaraan Tuhan terus lekatkan di antara kami. Biarlah rasa sayang, rasa cinta di antara kami tidak pudar, namun semakin kuat, yang olehnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap kepengurusan pelayanan Tuhan, penata layan yakni majelis, presbiter, dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Bapa di sorga, kami adalah orang-orang yang terbatas, tapi kami percaya Tuhan telah mengangkat kami, orang-orang yang terbatas, dimampukan karena Tuhan yang memilih kami. Tuhan, biarlah pekerjaan Tuhan kami yang kami lakukan ini, Tuhan dapat menolong. Biarlah dalam setiap program-program apapun yang kami akan rencanakan dan kami akan lakukan, Tuhan memberikan hikmat. Beri kami kesehatian Tuhan. Hindari perpecahan, perselisihan di antara kami, Tuhan tolong. Kalaupun ada, biarlah itu untuk membangun dan bukan untuk memecah belah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Setiap kami juga yang hari ini tertunduk, hati terangkat dengan diam-diam menyampaikan permohonan kami. Bapa di sorga melihat setiap kami dari kejauhan. Untuk kami semua yang sementara mengangkat doa kami, biarlah doa-doa yang kami angkat ini Tuhan boleh dengar, dan Tuhan boleh sambut, dan Tuhan boleh jawab bukan menurut waktu dan kehendak kami, tapi menurut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tak lupa berdoa bagi anak-anak katekisasi. Tuhan tolong biarlah mereka yang mengikuti katekisasi dapat boleh ada dalam pelajaran katekisasi. Bagi mereka juga yang sulit untuk datang, Tuhan menolong agar mereka bisa terus hadir dalam katekisasi. Tuhan memberkati pengajar, Bapak Penatua, juga anak-anak PAR. Tuhan memberkati, biarlah hidup mereka dalam pertumbuhan akan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kami Tuhan, dengan berbagai keadaan kami, Tuhan melihat kami, dan kami percaya bahwasanya Tuhan telah menolong dan melihat kami semua. Kami hanya landaskan doa dan pergumulan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya penebus dosa umat manusia. Kami bersyukur, berterima kasih, dan menyerahkan setiap pergumulan kami, syifaat kami ke dalam tangan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Amin. Baik Mama Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu. Shalom.
Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yeriko Umbu Ndapa Merang yang sudah membawa kebaktian hari ini dari awal sampai saat ini dengan baik dan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, warta keuangan 2 minggu, karena 2 minggu yang lalu kami tidak ada, jadi nanti kita dengar dari tanggal 16 Juni. Warta keuangan jemaat Persatuan Pokok tanggal 16 Juni 2024. Kebaktian utama minggu sebesar Rp164.000, perpuluhan jemaat dalam kotak Rp132.000, nasar jemaat dalam kotak Rp35.000, hasil lelang Rp15.000. Tanggal 17 Juni 2024, kolektif ibadat rumah tangga dari Bapak Petrus Tamela Rp121.000, kolektif ibadat rumah tangga dari Bapak Markus Tabela Rp22.000, kolektif ibadat rumah tangga dari Bapak Sulman Kolo Rp61.000. Tanggal 22 Juni 2024, kolektif ibadat rumah tangga dari Bapak Markus Satusene Rp44.000, kolektif ibadat rumah tangga dari Bapak Andreas Kunik Rp49.000. Total pemasukan dari tanggal 16 Juni 2024 sampai tanggal 22 Juni 2024 sebesar Rp628.000. Yang berikut, kehadiran jemaat dalam kebaktian hari ini sebanyak 125 jiwa, laki-laki 51 jiwa, perempuan 74 jiwa. Ucapan terima kasih pada jemaat dan jemaat tamu yang hari ini telah berbakti bersama kami. Semua Tuhan Yesus memberkati. Pelayan ibadat rumah tangga di setiap rayon. 1. Pokok Senin pagi di rumah Bapak Daniel Iyer. Sabtu pagi di rumah Bapak Daud Yusuf Tamela. Yofmuti Senin pagi di rumah Bapak Bernardus Ola. Sabtu pagi di Bapak Lambertus Ani. Rapnisu Senin pagi di rumah Bapak Lukas Emanu. Tutup Sabtu pagi di rumah Bapak Enos Tamela. Yang keenam, warta keuangan jemaat Persatuan Pokok sebagai berikut. Tanggal 23 Juni 2024, kebaktian utama minggu sebesar Rp153.000. Perpuluhan jemaat dalam kotak Rp75.000. Naca hasil tidak ada. Tanggal 10 Juni 2024, kolektif ibadat rumah tangga Bapak Agustinus Novu Rp68.000. Kolektif syukuran di keluarga Nau Rp146.000. Kolektif syukuran di Bapak Oksen Batak Rp76.500. Total pemasukan dari tanggal 23 sampai hari ini sebesar Rp528.500. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu jemaat Tuhan, ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sek yang telah memberikan waktu jemaat. Bagi jemaat Tuhan, kita akan sama-sama melanjutkan kirim jemaat nomor 416. Sidang jemaat 416, saya jemput jemaat berdiri untuk kita sama-sama lakukan sidang jemaat nomor 416. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh dan satu kecil. Tersembunyi ujung jalan hampir atau
kasih dalam Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita membawa berkat Tuhan. Pulanglah Bapak Mama Jemaat Tuhan ke dalam hidup, ke dalam tugas, dengan menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Mama Jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk untuk mengambil satu doa. Ya, jemaat Tuhan, saya undang kembali berdiri. Kita sama-sama melakukan doa Allah beserta engkau. Sama-sama berdiri, kita melakukan doa beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Ya, jemaat Tuhan, silahkan duduk kembali untuk kita mendengarkan beberapa hal penting untuk kita sebelum kita berpisah dari tempat ini. Hal yang pertama,